Hey, what's up guys? Welcome back to channel ini. Nama gue Wicak dan di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang keren banget. Kita akan belajar Docker. Jadi kalau kalian yang masih belum tahu Docker itu adalah tools wajib buat kalian yang berkecimpung di dunia software development. Karena dia bisa bikin proses pengembangan aplikasi kalian jadi jauh lebih simple dan rapi. Di video kali ini gue bakal jelasin beberapa hal penting seperti apa sih Docker itu, kenapa kita harus pakai Docker, konsep-konsep dasar Docker, gimana cara instalasi Docker di sistem lo, ngebahas Docker Image, Docker Container, Docker Volume, Docker Binds, plus gue juga akan bakal ajarin lo gimana cara bikin Docker Image lo sendiri. Dan yang terakhir, gimana caranya push image yang udah lo bikin ke Docker Registry. Seru kan? Jadi buat lo yang pengen tahu cara ngembangin aplikasi yang lebih efisien dan keren, stay tune di video ini. Karena kita akan breakdown semuanya dengan gampang. Tapi sebelum kita mulai, ada satu hal yang penting yang harus kalian lakukan. Dan ini benar-benar krusial buat kelanjutan video ini. Kalian harus subscribe dulu. Ayo, kita mulai. Oke, jadi pertama gue mau jelasin dulu. Docker itu apaan sih? Oke, jadi Docker itu semacam platform yang bisa membantu lo untuk nge-pack aplikasi dan semua dependensinya ke dalam kontainer. Nah, kontainer ini bakal nyediain lingkungan yang konsisten buat aplikasi lo, buat bisa jalan di mana saja, di laptop, di komputer, di server, atau bahkan di cloud. Nah, intinya Docker ini menghindari masalah tentang kayak kok di sini jalan, kok di tempat lain nggak jalan. Ya, sering banget kan ketemu kayak gitu. Jadi dengan adanya Docker ini membuat kita bisa deploy aplikasi ke berbagai environment dengan konsisten. Nah, sebelum ada Docker dulu kita ada yang namanya, kalau dulu pernah belajar, ada virtual machine. Jadi virtual machine itu bisa dibilang mirip tapi agak berbeda konsepnya dengan kontainer di Docker ini. Jadi kalau kalian lihat di sini dulu kita kalau pakai VM kita harus install operating system itu di dalam VM-nya sendiri atau di dalam mesinnya sendiri, gitu. Nah kalau di Docker itu kita nggak perlu install operating systemnya karena kita gunakan Docker itu dan kita hanya fokus di kontainernya, aplikasinya gitu. Nah nanti kita akan bahas ya cara detail apa itu Docker. Kemudian kenapa harus pakai Docker gitu? Jadi Docker ini udah menjadi standar guys di dalam pengembangan aplikasi. Jadi kita bisa deploy aplikasi itu di mana saja. Ya seperti yang gue sampaikan tadi, kita bisa di cloud, di server, di mana aja itu udah mengimplementasikan Docker gitu. Dan konsistensi antar environment semuanya akan berjalan tanpa ada kok di sini jalan di tempat lain ke jalan itu. Dan secara nature-nya Docker itu sangat ringan ya. Jadi di sana resource allocation-nya itu sangat efisien. Kemudian cara deployment-nya juga sangat mudah, simple, dan lebih safe ya. Karena aplikasi itu dibungkus dalam satu kontainer yang terisolasi. Ini ada beberapa konsep penting dalam sebuah Docker. Gue akan jelaskan satu persatu ya. Di sini ada Docker Host. Docker Host itu adalah mesinnya atau physical atau VM-nya yang menginstal Docker-nya. Nah, dalam case kita itu kita menggunakan laptop ya. Laptop itu adalah sebagai Docker host. Kemudian ada Docker Daemon. Ini adalah semacam API servernya dari si Docker-nya untuk menjalankan operasi yang ada di Docker itu sendiri gitu. Kemudian ada klien di sini adalah user kita yang akan melakukan operasi entah itu Docker pull, build, run, dan push, nanti kita jelaskan selanjutnya. Kemudian ada Docker Registry, itu adalah menyimpan di mana image-image yang ada di Docker gitu. Oh iya, nah image ini adalah semacam blueprint untuk container yang menyimpan aplikasi dan seluruh dependensi. Image ini kayak semacam apa ya, kalau di games itu ya CD games-nya gitu, bersimpan aplikasinya di dalamnya. Nah, di sini ada Nginx, Redis, MariaDB, kemudian ada yang lain-lain di sini. Nah, ini ada kontainernya itu adalah runtime instance dari Docker Image ya, yaitu menjalankan si aplikasinya yang dari image. Jadi sebelum ada kontainer ada image dulu di sistemnya Docker gitu. Dan downloadnya dari mana? Dari registry. Jadi kayak tempatnya di sini, kemudian di download, di pull, image-nya nanti akan masuk ke Docker lokalnya kita, Docker hostnya. Kemudian baru di run menggunakan kontainer gitu ya. Jadi flow-nya dari sini tarik ke image baru kontainer gitu. Nah, semua operasi ini melalui Docker Daemon.
Nah, Docker daemon ini by default sudah running ketika kita sudah menjalankan si Dockernya gitu. Oke. Nah, step pertama kita bakal install Docker. Kalau lu belum punya Docker, ke docker.com, nanti langsung ke halaman ini. Kita bisa download sesuai dengan OS yang lu punya. Kalau di sini ada Apple, Mac, Windows, dan Linux. Nah, kebetulan gue pakai Mac, pakai M series, jadi gue tinggal download yang Mac for Apple. Sambil download, kita coffee break dulu, guys. Oke, setelah selesai di-download, langsung buka aja filenya docker.dmg. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau di Mac tinggal di drag and drop aja aplikasinya. Just like that. Nah, jadi dia akan ngopi. Tunggu aja sampai selesai. Oke, setelah selesai ini di close saja. Nah, aplikasinya tinggal kita buka dari sini, komen. Oke, kalau muncul kayak gini, tinggal klik open aja. Nah, nanti Dockernya akan running, guys. Jadi, nah, seperti ini. Oke, untuk memastikan lagi, nah ini kebetulan gue udah login. Nanti kalian kalau belum login di sini ada tulisannya sign in or register. Oke, kita tes lagi di command line-nya dengan cara docker min version. Nah, di sini muncul docker version 27.2.0. Mungkin di kalian mungkin akan beda tergantung dari versi Docker yang paling latest pada saat kalian download ya. Oke, ini artinya sudah selesai run Dockernya di sistem kita. Dan pastikan kalau memang belum keluar, kalian cek di atas ini. Nah, ini Dockernya ini sudah status running atau belum. Kalau belum, pastikan kalian buka dulu Dockernya. Dan pastikan ini udah selesai running. Jadi ini artinya ini udah siap untuk dipakai. Nah, kita coba mulai bereksperimen ya dengan Docker. Nah, ini Docker desktopnya tadi yang seperti ini. Nah, ini Docker desktopnya. Tutorial kali ini gue menyarankan untuk tetap pakai command line. Kenapa? Karena biar lebih deep dive di komen-komen dari Dockernya secara basics. Nah, nanti kalau udah bosen secara komen bisa pakai GUI-nya untuk bisa operasi di sini gitu. Jadi ini untuk semacam pelengkap aja lah. Tapi kita nanti akan fokus di command line-nya. Oke. Kita ikutin aja di tutorial yang gue bikin di sini ya. Jadi gue udah rangkumkan. Bisa aja kalian bisa cek ke dokumentasinya official Docker. Nah, nanti ada di dokumentasi ya di sini dokumentasi. Nah, ini dokumentasi. Nah, sini macam banyak sekali dokumentasinya. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri nanti. Untuk yang video kali ini kita fokus yang apa yang gue pengen ajarkan secara basicnya aja. Gitu. Oke. Kita coba ya, kita pakai terminal pastinya. Kita jalankan docker run hello world. Oke, tinggal kita enter saja. Nah, ini unable to find image hello world latest. Ini maksudnya karena image itu belum ada di docker gua, maka secara otomatis dia akan ngedownload dari registry. Nah, ini contohnya nih hello from docker bla 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 bla. Nah, seperti ini. Nah, sama. Nah, ini kalau kita lihat di Docker desktopnya itu akan ada ini kontainer baru nih. Nah, image-nya hello world, tag-nya tidak ada karena kita tidak pakai tag tadi ya. Name-nya ini by default dia akan random ya, yang create si Docker karena kita tidak menuliskan name tadi. Nah, ini image yang tadi gue bahas. Jadi secara komen yang tadi ini kita jalankan ini, yang ini dia akan narik hello world image dari Docker registry dan membuat container. Nah, seperti itu guys. Masih bingung ya? Nggak apa, kita lanjut dulu aja. Nah, Docker image itu apa? Docker image adalah semacam apa ya? Kalau gue bisa bilang tuh kayak CD, gue gambarkan di sini CD. Jadi CD yang memuat aplikasi gitu. Aplikasinya tuh dimasukkan di CD, image itu yang akan kita run. Kalau analoginya adalah CD itu kita masukkan ke CD-ROM di komputer kita dan kita run tuh aplikasinya. Nah, run-nya itu adalah bentuk proses yang kita sebut kontainer gitu. Kontainernya itu yang nanti kita akan jalankan gitu. Tapi kontainer itu butuh image gitu. Cara simpelnya kayak gitu ya guys. Mungkin penjelasan gue mungkin tidak tepat, tapi untuk biar gampang kalian pahami analoginya seperti itu aja. Jadi ada image, kemudian ada kontainernya gitu.
Docker image, kita bisa list atau memanage image-nya menggunakan Docker image ls atau Docker images untuk nge-show image-image apa yang ada gitu. Nah, kita bisa tinggal ketik di sini Docker images. Di sini hello world, ada satu image ya, sama seperti kayak di sini Docker image hello world. Oke. Selain itu kita juga bisa pakai perintah Docker image ls. Nah, sama kan? Oke, nah gimana caranya kita mau narik image dari Docker registry? Itu ada perintahnya guys. Jadi Docker image pasti pull nama image-nya, tag-nya atau version-nya. Nah, kita tahu dari mana image name dan image tag ini? Nah, kita bisa lihat di Docker Hub-nya. Kita tinggal cek di hub.docker.com. Nah, di sini banyak macam nih. Misalkan kita mau Redis, kita search saja di sini Redis. Di sini Redis. Nah, ini nama image-nya adalah Redis. Nah, ini tag-nya itu adalah yang tadi gue bilang versioning atau tag-nya. Di sini tersedia macam-macam tag ya, berbagai versi. Gitu. Kalau kita nggak nge-put nama tag-nya, by default dia akan menarik tag yang latest. Jadi kalau kita pengen spesifik version mana, misalnya Redis versi berapa, itu tinggal masukin tag ininya. Gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kita contoh download untuk Redis ya, dengan cara Docker image pull Redis latest. Oke, kita coba ya. Docker image pull Redis latest. Nah, gini. Enter. Nah, dia akan download image Redis dari Docker registry. Nah, kita lihat, nah, proses itu kayak kita mainan Git. Dia narik pull. Oke, nah ini udah selesai. Kita tinggal cek lagi Docker images. Ada baru Redis, tagnya latest. Kita lihat di sininya juga. Nah, ini image-nya baru lagi kan. Nah, kita juga bisa delete, misalkan kita udah nggak menggunakan si aplikasi itu sendiri. Misalkan contohnya tadi yang Hello World ini kita nggak mau pakai gitu kan. Kita bisa delete nih. Docker image rm Hello World. Nah, kenapa ini nggak bisa? Kita nggak bisa ngedelete langsung kalau si image-nya itu ada kontainer yang menggunakan. Makanya pastikan sebelum ngedelete image tidak ada kontainer yang menggunakan atau yang running. Jadi di sini hanya bisa menghapus kalau kontainernya tidak digunakan atau unused. Berarti harus kita stop dulu kontainer ini. Nah, kita tinggal delete aja ini. Ya. Oke. Nah, sebenarnya pakai komen juga bisa, cuma nanti ya. Kita cara cepet aja. Docker image rm hello world. Nah, ke delete. Kita tinggal Docker images lagi. Nah, tinggal Redis. Oke, next kita akan belajar soal Docker container. Kalau tadi kita udah belajar soal images, sekarang kita container. Nah, Docker container itu apa sebenarnya? Itu adalah instan untuk menjalankan Docker image dan di dalamnya itu terisolasi guys. Nah, kemudian satu Docker image itu bisa nge-spawn multiple container, bisa nge-create multiple container dengan catatan harus beda ID ya atau name yang berbeda. Kemudian setelah kontainer itu di-create, si image tadi tidak bisa di-delete. Kita tadi udah coba kan mendelete sebuah kontainer itu tidak bisa. Kemudian setelah kita create container, kita perlu nge-run kontainernya terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita coba tes aja list container menggunakan command docker container ls -a untuk nge-show all ya. -a itu all, dia akan nge-show semua kontainer yang lagi running ataupun yang tidak running. Terus kemudian untuk yang container ls itu untuk show yang running aja gitu. Coba kita tes ya. Oke, di sini coba kita docker container ls. Tidak ada. Kita coba lagi ls -a. Tidak ada juga karena memang tidak ada kontainer yang tercreate ya. Docker desktop juga nggak ada. Coba kita next. Nah, di sini kita mau create container ya. Kita mau bikin container baru. Perintahnya docker container create --name container name. Ini nama kontainernya yang mau kita kasih nama. Kemudian spasi image name ini nama dari image yang akan kita mau pull. _2 image tag, ini version berapa yang mau kita tarik gitu untuk kita bikin sebuah kontainer.
Nah, ini contohnya Docker container create dash name my redis. Ini namanya my redis kontainernya. Terus kemudian kita pull dari image redis dan versinya latest. Oke, kita langsung coba saja ya. Docker container create dash name my redis. Image-nya adalah redis latest. Nah, ini ya, Docker container create name my redis latest. Oke, kita enter aja. Nah, dia langsung ke create ya guys, karena kita sudah punya image tadi di sini redis, jadi dia tidak perlu docker pull dulu, jadi dia langsung create redis create. Kita juga bisa ke tes listnya di docker container ls. Tidak ada karena di belum running ya, jadi kita container min a. Nah, di sini ada my redis. Oke, nah itu cara create container. Selanjutnya kita bisa menjalankan docker container ini dengan perintah docker container start nama kontainernya atau container ID. Nah, ketika kita lihat di sini ini ada container ID, kemudian ini ada name di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan mau pakai ID atau mau pakai name, bebas bisa ya. Oke, kita coba lagi aja. Docker container start my redis. Nah, kita mau jalankan my redis. Kita enter aja. Oke, ini artinya udah jalan. Kita cek di docker container ls. Nah, ini sudah jalan ya. Kita gedekan dulu terminal biar kelihatan. Nah, ini redis created-nya baru semenit yang lalu, statusnya up 7 detik yang lalu. Ini artinya udah jalan ya. Nah, untuk stop kita bisa gunakan perintah docker container stop spasi container ID atau container name. Ya, seperti tadi. Docker container stop my redis. Nah, ini akan stop lagi. Kita coba ls. Nah, nggak jalan. Awas min a. Apa yang terjadi? Nah, di sini statusnya exit 9 detik yang lalu. Artinya ini sudah ke close ya, sudah ke stop. Kita juga bisa ngecek lognya apa aja. Kita menggunakan perintah docker container log. Kita coba cek ya. Docker container log spasi my redis. Nah, ini kita bisa lihat log terakhir. Oke, nah ini kalau mau secara real time pakai argumen -f ya, jadi dia bisa langsung real time gitu. Kalau pas lagi kontainernya jalan, coba kita jalankan lagi ya. Docker container start my redis. Oke, kita jalankan lognya lagi. Nah, ini kalau ini kan berhenti ya. Nah, kalau -f kita dia langsung tailing di lognya gitu. Kita bisa keluar dengan Ctrl C. Oke. Nah, kita lompat ke materi berikutnya, itu container exec atau execution. Kadang kita perlu masuk ke dalam kontainer itu. Nah, kita bisa gunakan perintah exec itu untuk akses bash scriptnya atau dalam terminalnya di dalam kontainernya. Nah, perintahnya di docker container exec min i min t container id spasi bin bash gitu. Jadi bisa menggunakan container id atau container name sama kayak tadi. Nah, penjelasannya min i biar interaktif ya, kita bisa masukkan input ke dalam kontainer. Min t itu biar kita bisa akses terminalnya. Kemudian di bin/bash ini adalah aplikasi yang mau kita run di dalam kontainernya. Contohnya seperti ini, kita coba langsung jalankan saja ya. Oke, kita langsung coba aja komennya. Docker container exec min i min t my redis bin/bash. Oke, langsung enter aja. Nah, sini kita udah masuk ke terminalnya si kontainernya redis ya. Di ini kita bisa menggunakan perintah seperti ls, pwd, cd. Nah, kita mau coba menggunakan perintah redis komennya yang ada di dalam my redis container. Perintahnya kita tinggal ketik redis dash cli enter. Nah, ini kita udah masuk ke redisnya, jadi kita bisa set message. Kita menggunakan perintah set message. Ini nama key-nya ya, value-nya adalah hello world ya. Enter. Oke, statusnya oke, berarti ini udah kesimpan ke redisnya. Kita coba get, key-nya adalah message. Nah, hello world. Jadi kita udah berhasil
berinteraksi dengan Redis container yang ada di dalam. Oke, untuk keluar dari sini gimana caranya? Kita tinggal exit aja. Nah, ini keluar dari Redisnya. Nah, ini masih di container karena kelihatan di sini ada root add ID ya. Jadi kita tinggal exit sekali lagi. Nah, kita baru balik ke terminal di komputer kita. Oke. Pas waktu kita bikin container, itu kan tadi di sini ada port ya. Coba kita docker container ls lagi. Nah, di sini kan ada port ya. Tapi di sini tuh maksudnya port si aplikasi yang jalan di dalam kontainernya, hanya dibuka di dalam kontainernya. Si hostnya atau si laptopnya itu tidak bisa mengakses aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, itulah kenapa kita perlu forward si port itu ke dalam hostnya. Nah, itu kita masuk ke dalam pembahasan container port. Jadi ketika kontainer itu di-create, dia itu terisolasi ya, seperti yang gue bilang tadi, tanpa ada intervensi dari pihak luar gitu. Nah, kita bisa masuk atau mengakses dari aplikasi yang di dalam kontainer menggunakan port forwarding atau port mapping. Nah, caranya adalah dengan perintah ini. Cuman, yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita sudah membuat kontainer, kita tidak bisa memodify port gitu atau mapping portnya kontainer yang sudah terbuat. Jadi kita perlu nge-remove kontainer yang udah ada dengan nge-create ulang. Jadi perintahnya kayak gini ya. Jadi kayak kita create ulang lagi, docker container create --name, container name, --publish, ini artinya publish port. Kemudian spasi host portnya atau laptop portnya itu kita mau akses dari port mana. Titik 2 container port, ini port bawaan dari si aplikasinya open port mana. Kalau di sini Redis tadi kan open 6379. Itu nanti akan masuk ke sini. Kasih image name dan image tag itu sama kayak yang di atas ya. Pokoknya selain --publish kita juga bisa pakai -p gitu lah. Jadi kita langsung lebih singkat. Kemudian ini juga kita bisa support multiple port. Kadang kan aplikasi dia open port banyak ya, nggak cuma satu. Jadi kita bisa pakai begini. Nah, jadi sebelum itu kita harus remove dulu ya kontainernya. Gunakan perintah docker container rm. Ya, terus kita coba ya docker container rm Redis. Nah, ada error nih, nggak bisa. Jadi harus di stop dulu ya guys. Container stop Redis. Nah, udah stop, baru bisa kita remove. Nah, docker container ls. Nah, tidak ada yang running. Kalau kita tidak ada juga. Ya, oke. Contohnya kita mau pakai ini ya, create Redis, publish port hostnya dan port kontainernya sama ya, betul. Coba kita langsung copy aja biar cepat. Kita copy, kita paste di sini. Lagi kita langsung enter aja. Nah, cepat ya, langsung di create. Kita coba cek, ini statusnya belum running. Nah, tapi kalau kita run, kita coba ya, docker container start Redis. Oke, dia running. Kita coba cek. Nah, ini baru kelihatan kan. Kita gedekan dulu. Nah, ini artinya 000 ini IP-nya si host, local hostnya si host, port 6373 nanti akan di forward ke dalam kontainer yang si Redis ini dengan port 6373. Jadi mereka nyambung langsung. Terus gimana caranya kita ngetes itu beneran nyambung atau enggak? Nah, kita bisa gunakan si Redis client yang kita punya. Nah, gue di sini punya Redis Desktop Manager. Jadi kalian bisa pakai Table Plus atau ada plugin di VS Code bisa kalian gunakan. Oke, Redis Docker, klik OK dulu aja. Kita klik. Nah, artinya dia connect ya. Dia connect. Contoh kedua kita bikin kontainer Nginx ya. Nginx itu web server ya. Nah, kita create kontainer baru namanya local Nginx, publish portnya 8080, port di Nginx defaultnya 80 ya, Nginx latest. Kita enter dulu. Nah, dia nggak punya image ini, makanya dia download guys. Nah, ini download dulu. Nah, benar kan, udah selesai. Nah, local Nginx sudah ada kontainernya, image-nya juga ada, latest. Oke. Kita docker container ls. Oke, yang baru jalan Redis kita start dulu ya. Docker container start apa tadi namanya? Local Nginx. Local Nginx. Oke, sudah running. Dan kita bisa cek di sini ya.
localhost 8080. Nah, sudah jalan Nginx kita guys, cepet kan, gampang. Terus kalau misalkan kita udah selesai, kita tinggal delete aja, komen aja. Misalkan kita mau hapus semua ya, oke. Kita ls dulu ya, ada dua, kita stop dulu yang pasti karena kita bisa delete kontainer langsung kalau lagi running. Jadi docker container stop, ready stop dulu, kemudian local nginx stop dulu, rm redis, dan local nginx kita ls lagi, sudah tidak ada, bersih kontainer. Oke, itu untuk Docker container ya. Oke, barusan kalian sudah belajar menggunakan Docker image dan Docker container. Sebenarnya ada cara yang lebih simpel lagi untuk create container ya, yaitu pakai command docker run. Kalau kalian perhatiin tadi di awal pas waktu kita setelah selesai install Docker, itu cara ngeceknya itu pakai docker run hello world ya. Nah, itu sebenarnya adalah perintah pendeknya ketika kita mau create container langsung ya, satu komen itu dia bisa nge-create container dengan full image sekaligus gitu. Jadi perintahnya adalah docker spasi run spasi optionnya apa sama image name-nya apa. Nah, misalnya ini bisa mode-mode pakai detach mode, for mapping, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya kita bisa pakai menggunakan docker run -d nginx. -d ini detach mode, jadi setelah kita jalankan dockernya tadi, dia langsung run dan dia langsung running in backgroundnya. Jadi kita tidak perlu pantengin di terminal. Oke, kita coba langsung aja ya. Komen ini kita copy aja. Coba di sini. Nah, ini udah running. Nah, ini udah running nginx ya. Langsung seketika guys. Oke, kita bisa coba lagi. Ini docker run dash name, kita pakai namain ya, my container -d nginx. Kita coba ya. Coba lagi. Nah, ini kalau perhatiin image-nya sama ya, pakai nginx. Kalau nggak pakai tag, dia pakai versi yang latest. Oke, langsung jalan. Nah, ini my container menggunakan image nginx. Kalau kita lihat di sini image-nya nginx tetap satu ya, seperti materi di container tadi, kita bisa spawn multiple container dengan satu image yang sama, selama name-nya beda. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita juga bisa langsung docker run pakai mapping ya. Di sini docker run name-nya my container, detach mode, kemudian port mapping-nya di 8080, port containernya 80. Pakai nginx image. Kita coba copy. Kita running langsung. Nah, kenapa nggak bisa? Karena kita pakai nama yang sama. Jadi kita harus bedakan namanya ya guys. Kita bedakan di sini container 2 gitu ya. Nah, nanti baru bisa. Nah, ini my container yang pertama tidak pakai port mapping, container kedua pakai port mapping. Jadi dengan docker run ini lebih simple dan lebih cepat lagi. Kalau kita butuh cepat, docker run langsung. Tapi ada case di mana kita mau create containernya dulu, baru start belakangan. Nah, makanya kita pakai command yang sebelumnya itu create container dan start dan stop container. Gitu guys. Ya, sekarang kita akan belajar dengan Docker volume dan bind mounts. Jadi di dalam Docker, setiap kontainer yang kita create itu kan disimpan di dalam kontainer ya. Nah, ada kala ketika kita remove kontainer kemudian create ulang, nah datanya kan nanti hilang ya. Nah, ada cara untuk biar file-file yang ada di aplikasi kita itu tidak hilang menggunakan volume. Nah, volume itu ada dua ya. Jadi ada tipenya itu volume. Dan yang kedua itu bind mounts. Apa bedanya? Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi Docker volume ini adalah storage yang dimanage oleh si Dockernya itu sendiri. Jadi kayak cara gampangnya adalah dia itu seperti virtual storage yang ada di Docker dan itu di mount ke container gitu. Nah, dan secara performance juga lebih baik daripada mounts. Jadi caranya gimana? Caranya kita create dulu volumenya dengan perintah docker volume create nama volumenya gitu ya. Nah, ini contohnya adalah docker volume create my data gitu. Nah, kita coba running aja. Oke, docker volume create my data. Oke, next kita akan coba create container yang menggunakan volume my data tadi, menggunakan perintah run ya, biar langsung. Jadi di sini perintahnya docker run -d -p portnya
berapa, container portnya berapa, name-nya apa. Nah, ini minus V itu volume name-nya apa. Volume name di sini adalah metadata. Kemudian titik 2 container path-nya ini lokasi di mana file-file itu akan disimpan gitu. Nah, ini ada image name, image tag. Nah, kita contohnya ini dockeran, port hostnya 8080 port kontainernya, namanya my app volume dengan attach volume, metadata dengan path-nya USR share nginx HTML. Menggunakan image nginx versinya yang Alpine ini yang lebih ringannya, yang lightweight. Jadi kita langsung coba aja. Kita copy aja, paste di sini, langsung enter aja guys. Nah, ini gua belum ada image yang Alpine, dia langsung pull dulu dari registry. Kita tunggu aja. Oke, ini udah selesai nge-pull nginx yang versi Alpine. Kita cek di sini. Nah, ini kontainernya udah run ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk managing volumenya gimana. Kita pakai Docker Volume LS untuk melihat ada berapa volume yang ada di Docker gua. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini metadata tadi yang barusan kita create ya. Kemudian kita juga bisa inspect Docker Volume inspect spasi volume name-nya. Untuk pengen tahu pasti metadata ini apa gitu ya. Kita cek Docker Volume inspect metadata. Nah, ini kan kelihatan nih metadatanya. Namanya ini. Kemudian, nah kita tinggal tes saja nih kontainer yang barusan kita create di localhost 8080. Nah, ini sudah keran ya, nginx sama seperti tadi, masih default. Kemudian, gimana caranya kita mau update file yang ini berubah jadi HTML-nya kita punya. Nah, kita bisa menggunakan perintah copy dari file lokal kita, dari host kita, index HTML yang kita punya ke dalam si volume docker yang metadata tadi. Sebelum itu kita perlu create file ini dulu di lokal kita, baru kita jalankan copy file yang menggunakan docker cp ini ya. Kita copy dulu ini ya. Gua pakai VS Code, teman-teman bisa pakai yang lain. Kita di sini gua mengkadir dulu ya, docker volume. Oke, gua cd ke docker volume. Volume. Gua create index.html atau langsung buka VS Code, caranya dengan code spasi titik. Dia akan buka file ini. Kalau ada muncul ini, trust aja, terus klik create index.html. Nah, yang tadi tinggal paste aja di sini, contoh HTML cepat ya. Gue save. Nah, gue tinggal balik lagi ke ini, atau di VS Code kan juga ada ya terminal. Gue tinggal tekan Ctrl cacing. Cacing itu yang sebelah kiri di sampingnya angka 1. Oke, nah di sini langsung ke PWD-nya si Docker Volume. Sama kan? Nah, index.html yang tadi. Oke, nah kita juga bisa operasikan Docker di sini gitu. Docker main version. Sama kan? Jadi kita lebih cepat lagi kalau kita misalkan udah bekerja menggunakan VS Code dan kita mau mengoperasikan pekerjaan kita menggunakan Docker. Kemudian kita bisa copy index.html ini ke dalam metadata volume tadi ya, dengan cara docker cp hostpath-nya apa, container name-nya apa, sama container path. Kok tidak ada metadatanya? Karena si dockernya hanya butuh tahu container name-nya aja, sama path yang kita mau taruh tuh di mana. Path ini yang waktu kita create yang di sini tadi, waktu kita create si volume gitu. USR share nginx HTML. Ini contohnya seperti ini, kita copy aja. Nah, jadi ini artinya titik slash ini adalah di folder yang sekarang filenya itu apa. Jadi kita tidak perlu full path, misalkan slash USR apa atau slash user apa, itu nggak perlu. Karena ini langsung kita hit di file ini. Titik slash index HTML ke my app volume, tadi create kontainer my app volume, kemudian path si target dari kontainernya, kita langsung enter saja. Oke, sukses, tercopy. Kemudian, nah kita bisa lihat nih si localhost tadi akan berubah menjadi apa. Coba kita refresh ya. Nah, langsung berganti guys. Jadi ini salah satu cara untuk manajemen file di Docker menggunakan volume. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kontainer kita hapus ya? Kita coba stop dulu ya, Docker container stop my app volume. Oke, stop. Nah, sekarang kita coba remove ya. Docker container rm. Sudah hapus kan?
Nah, tapi file itu sebenarnya tidak terhapus karena file itu masih di volume yang kita punya, itu metadata tadi. Nah, ini index.html yang kita punya tadi. Nah, ya. Nah, itu gunanya kalau kita pakai volume. In case kita mau recreate kontainer kita bisa dengan mudah tanpa harus melakukan kegiatan yang kita create ulang lagi, kita copy lagi. Karena kita udah di situ, kita tinggal recreate aja menggunakan perintah yang tadi. Jadi kita balik ke sini tadi aja biar cepat. Nah, kita create menggunakan perintah yang tadi, otomatis sama, dan kita refresh lagi, masih sama. Ya, jadi volumenya ini berguna untuk menyimpan file-file aplikasi tanpa harus khawatir kalau kontainernya hilang atau rusak dan kena remove, itu filenya kita hilang juga. Nah, itu pakai volume gitu. Oke, misalnya kita udah nggak mau pakai volumenya, kita bisa pakai perintah docker volume rm data, itu nama volumenya ya. Jadi kita misalkan mau remove, kita cek dulu docker volume ls. Nah, kita misalnya mau remove ini ya, di docker volume rm data. Nah, kenapa nggak bisa? Karena volume ini sedang digunakan di kontainernya. Nah, sedang digunakan si kontainer ini. Jadi kita perlu nge-stop lagi seperti biasa tadi ya. Jadi kita tinggal ketik docker container stop, nama kontainernya my app volume ya, my app volume. Nah, stop, baru kita bisa remove. Tidak bisa karena sedang digunakan. Kenapa? Karena meskipun ini kita stop, sebenarnya ini masih nge-link ya dari volume tadi. Jadi kita perlu remove dulu. Docker container rm my app volume. Nah, baru bisa kita remove. Next, tipe berikutnya adalah bind mounts. Nah, bind mounts ini adalah, kalau tadi volume itu adalah seperti virtual storage, kalau bind mount ini sifatnya kayak nge-sync folder atau path yang ada di host, yang di lokal kita ke dalam kontainer. Jadi folder ke folder ya. Jadi misalnya foldernya kita apa, target di kontainernya itu apa. Ini contohnya seperti ini. Storage-nya ini tidak di-manage oleh Docker ya. Kita harus menentukan di mana file atau folder yang pengen kita sync ke dalam bind mounts di kontainer gitu. Nah, contohnya kita akan menggunakan index.html, tapi kita dalam folder HTML dulu. Kita ls dulu, dan yang indeks tadi kita mkd dulu html. Oke. Nah, kita bikin di sini. Oke. Index.html. Oke, kita paste. Oke. Ini bedanya ya. Ini tadi, ini yang sekarang kita bikin binds. Oke, next. Nah, kita bikin kontainer nih, sama seperti tadi ya. Bedanya adalah di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, yang awal tadi kita create, min v-nya adalah metadata. Metadata itu nama dari volume. Tapi menggunakan perintah yang sama minus v, tapi di sini menggunakan path, ya, /html. Nah, ini adalah path yang current lokasi pwd-nya dan ada folder html. Itu di-sync ke target yang sama, yaitu usr share nginx html gitu. Coba kita jalankan ya. Yakinkan dulu ls dulu. Nah, ini ada html. Nah, kita langsung enter aja. Oke, sudah running. Nah, di sini bedanya volume-nya tidak ada karena bukan volume, karena dia adalah nge-sync antara folder lokal yang si host dengan si kontainernya. Nah, cuman di sini sudah ada nih kontainernya running. Yang tadi ya docker volume, kita refresh, sekarang menjadi docker bind gitu. Nah, ketika ke update misalkan ya, docker binds baru gitu ya, binds baru kita save, di sini akan berubah juga langsung seketika. Nah, ini lebih gampang karena tanpa harus copy manual ya kayak tadi ya, karena sifatnya itu tadi seperti virtual storage, jadi dia harus ada copy file manual untuk diupdate dari sisi volumenya yang tadi ya, yang di sini gitu kan ada cp. Nah, kalau bind mounts kita tinggal tahu lokasi lokal hostnya kita di mana, path-nya di mana, kita tinggal update langsung untuk flag seperti yang kita tunjukkan barusan. Gitu. Use case-nya volume itu biasanya digunakan untuk di production environment karena diisolasi ya, dan performance-nya lebih bagus daripada bind mounts. Nah, bind mounts biasanya dalam phase development butuh cepat untuk ngetes. Once itu udah oke, nah biasanya kita ganti menggunakan volume.
gitu. Oke. Oke, next ini kita akan belajar gimana caranya kita mau bikin image aplikasi di Docker punya kita sendiri. Nah, kalau tadi kita belajar menggunakan image-image yang ada di Docker Registry, nah sekarang waktunya kita bikin image yang kita punya sendiri. Nah, ini contohnya, gua contohin adalah bikin simple image yang akan host simple HTML. Kalau di real case-nya mungkin nanti bisa macam-macam, cuman untuk keperluan tutorial ini gue demokan untuk simple HTML aja untuk bisa kita push ke Docker Registry. Hal yang perlu kita butuhkan adalah sebelum build image, kita butuh yang namanya Docker file. Docker file itu apa? Docker file itu adalah kumpulan instruction untuk kita build sebuah Docker image gitu. Nah, kita langsung demokan saja ya. Nah, kita butuh kadir my Docker app. Oke, kita langsung ke terminal aja ya. Kadir my Docker app, kemudian kita cd ke my Docker app. Oke, kemudian kita create sampel HTML ya. Oke, biar cepat gue pakai nano aja, index.html, gue paste di sini, Ctrl X, Y, enter, ls. Nah, sudah ada. Kemudian, nah ini yang penting, kita meng-create Docker file. Jadi Docker file itu tidak pakai extension, dia langsung Docker file aja namanya. Oke, kita langsung nano lagi, Docker file. Oke, nah kita jelaskan satu persatu ya. Jadi kumpulannya cuma tinggi aja ya guys. Jadi ini menggunakan from, ini maksudnya kita mau nge-pull image yang dari mana. Nah, contohnya ini gue pakai Nginx versi Alpine. Kemudian perintah berikutnya adalah copy. Copy titik artinya yang ada di my Docker app ini, semua yang ada di isi itu tadi akan dikopikan ke targetnya USR share Nginx HTML, yang mana itu adalah public HTML-nya si Nginx. Jadi si index HTML ini nanti akan menjadi default landing page-nya si image yang kita bikin tadi guys. Oke, jadi ini kita copy aja. Kita paste ke sini. Ctrl X, Y, enter. Nah, kita sudah punya Docker file dan index HTML. Selanjutnya apa? Nah, sekarang kita akan nge-build image. Perintahnya adalah docker build min t image name sama tag-nya apa. Ini artinya kita mau menamakan image-nya itu apa dengan tag atau versionnya itu apa. Contohnya ini kita pakai name-nya adalah my HTML app, tag-nya latest, dan titik ya, titik di belakang, jangan lupa. Oke, kita copy aja dan enter. Nah, dia akan building dan selesai. Sudah selesai. Cepet banget ya. Kita cek di sini. Nah, image list ternyata sekarang ada my HTML app. Canggih kali ya. Ini kita build berdasarkan Nginx Alpine tadi. Kalau kita lihat di sini, size-nya sama. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Jadi sebenarnya kita gunakan image ini. Nah, kita tambahkan file HTML yang kita punya ini ke folder yang ini, USR ini. Kalau yang tadi kita manual, kita langsung bikin, masukkan ke situ, otomatis akan ke run. Gitu. Coba kita running ya. Kita running Dockernya dulu yang tadi kita punya menggunakan ini ya. Ini masih di lokal berarti ya. Kita coba memastikan itu running apa enggak. Nah, cuman pastikan ini biar tidak bentrok. Ya ini karena 80 ini kita stop dulu ya, atau kita delete aja lah biar cepat. Kita delete, oke, dan baru kita copy. Kita running kan. Kontainernya my HTML app container, portnya 8080, image-nya 80. Menggunakan image kita yang baru kita create tadi, my HTML app. Ini image-nya. My HTML app, versinya latest. Oke, langsung kita enter aja guys. Apa yang terjadi? Kontainernya langsung ke create guys. Dan apakah run? Hello world. Berarti image kita sudah berhasil ya, sudah running hello world. Kemudian, nah ini waktunya kita mau push image yang kita punya ini ke Docker Registry gitu. Gimana caranya? Let's go. Pastikan kita udah punya akun ya di Docker Hub, hub.docker.com. Kalau kalian belum punya, tinggal sign up. Oke, biar nanti proses waktu autentikasinya lebih gampang. Oke, kemudian kalau udah punya akun, kita tinggal sign in menggunakan akun yang kita sudah register ya. Nah, ini tinggal masukkan passwordnya aja. Nah, ini tampilan awal ketika kita udah login ya di Docker Hub-nya kita. Kita perlu login juga di Docker command-nya menggunakan Docker login perintahnya. Oke, langsung kita Docker login. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kita copy aja nih URL, paste sini.
Nah, nanti akan muncul OTP. Kita kopikan OTP yang ada di sini, guys. Nah, ini OTP-nya. Nah, kita paste OTP yang ada di sini. Oke, dia minta konfirmasi, klik confirm aja. Nah, nanti akan muncul screen seperti ini. Ini artinya sudah login. Kita cek di komennya. Nah, ini masih belum refresh ya, kita tunggu aja. Nah, dia langsung sukses. Ini artinya kita udah login pakai akses Docker Hub kita di komen di terminal kita. Nah, kita close aja. Nah, kita balik sini. Oke, kita masuk ke Docker Tag. Docker Tag ini adalah untuk melabeling image yang kita punya itu version berapa gitu. Dan di sini kita bisa pakai komen ini, Docker Tag source image-nya apa, source tag-nya apa, kemudian target image name-nya itu apa, target image tag-nya itu apa gitu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Docker Tag source-nya itu yang tadi my HTML app latest. Nah, ini bedanya di sini ya. Nah, tag targetnya kita harus nge-put username kita. Jadi kalau kalian tadi pas waktu sign up di Docker Hub pakai username apa, kalian tinggal tulis di sini username-nya / image name-nya itu apa. Gitu. Jadi bukan image name-nya doang, tapi ketika kita mau push, kita harus pakai username dan image name-nya. Terus kemudian tag-nya itu apa gitu. Ya kita samakan saja tag-nya mau source sama destination-nya gitu. Jadi kita copy dulu. Oke, di sini ya. Nah, di sini karena gue pakai username-nya pakai 3 Wicaksono, kita pakai 3 Wicaksono. Oke, latest. Coba kita cek lagi Docker Tag, source-nya HTML app, latest, 3 Wicaksono HTML latest gitu. Kalau kalian pengen berubah ini bedain juga bisa. Tapi case ini kita samain aja. Kita enter, sudah. Nah, kita cek di image. Nah, kalau kalian lihat di sini ya. Nah, sekarang ada 2 image yang sama tadi sebenarnya. Ini HTML app. Nah, bedanya ini ada 3 Wicaksononya. Ini ada username kalian di sini harusnya. Nah, ini size-nya sama. Oke, ini masih di lokal ya guys. Karena ini baru kayak sistemnya ngeduplicate tag yang udah ada dengan yang kita punya gitu. Oke, nah sekarang ini Docker push nama image-nya, username-nya kita tadi. Ini push itu kita akan ngirim image yang ada di lokal ke Docker registry yang kita punya di sini. Itu repositorinya kebetulan gue belum ada. Nah, sekarang kita coba ya komennya ini ya. Oke, kita ganti username gue di sini. Oke, coba ya, enter. Nah, di sini dia akan mulai nge-push. Nah, ini kayak git kan, dia akan push ke repositorinya, ke registry, repository code base ya. Ke registry-nya, nah dia akan push, tinggal tunggu aja. Nah, kalau udah begini, ini artinya udah berhasil di-push ke registry ya. Coba kita cek di registry-nya. Nah, sekarang udah ada nih, my HTML app. Oke, mantap. Kita udah berhasil guys. Nah, gimana cara kita buktiin kalau image kita udah di sana? Kita bisa pull aja tuh image-nya langsung gitu. Jadi untuk membuktikan ini benar apa enggak gitu. Langsung aja coba ya. Kita pastikan kita clean dulu ya image ini dulu. Nah, ini dulu aja. Image-nya di clean. Oke, kontainernya kita delete aja dulu. Oke, semuanya clean. Image-nya biarkan sampai ini aja dulu. Oke, cek nih isinya apa. Ini yang tadi kita punya ya. Sekarang kita coba pakai Docker Run. Docker Run. Nah, kita samakan dulu aja. Ini tinggal diganti. Nah, ini 3 Wicaksono / Nah, untuk membuktikan tidak ada kontainer yang running, kita coba localhost. Nah, ini tidak ada ya. Masih mati ya. Nah, ini sekarang kita coba running. Pull pakai image yang barusan kita kirim. Tadi ya, kita push tadi. Kita enter. Nah, dia nggak punya. Dan dia akan narik dulu dari Docker registry yang kita punya. Nah, udah jalan ya. Kita lihat di sini image-nya ini latest. Nah, image list-nya juga ada barusan baru. Nah, kita coba cek di localhost 80. Boom, running guys. Nah, itulah caranya kita menggunakan source code kita dan kita build image dan ya gampang. Nah, itu aja pembahasan kita soal Docker untuk awal ya. Jadi kita akan bahas soal best practice-nya itu apa, seperti kayak kita bisa gunakan image-image yang official, karena di Docker Hub itu banyak banget image yang mungkin hasil klon-klonan tadi ya, jadi bisa diedit, modify. Nah, takutnya kita ada beberapa part yang nggak support ya. Pastikan kita menggunakan Docker image yang official. Nah, caranya gimana? Caranya biar tahu official, biasanya ada badge-nya guys. Jadi misalnya kayak
kayak tadi misalnya Redis, ada labelnya kalau ini official apa enggak. Nah ini kan Docker official image, nah ini kan ada trusted content, verified, sponsor dan lain-lain, itu ada. Ini kan macam-macam tuh. Dari community-nya juga banyak macam-macam. Nah, pastikan pakai yang official gitu, karena dia di push oleh si developer, si aslinya gitu. Kemudian gunakan size yang paling kecil, biasanya pakai tag yang Alpine itu, yang kayak tadi kita demokan, itu paling kecil untuk menghemat storage yang kita punya. Kemudian keep image small, minimize Docker using multi-stage building, itu nanti kita bahas. Jadi kita bisa building aplikasinya itu lebih kecil lagi dengan cara tertentu di Docker file kita. Nanti subscribe aja guys, nanti akan ada video lanjutannya. Kemudian ada Docker ignore, ini nanti level nextnya. Kemudian untuk cure your container, jangan menggunakan root ya. Untuk di level production, untuk lokal mah tidak masalah. Kemudian untuk ini nanti kita bahas yang lainnya, untuk di yang lainnya. Paling itu dulu aja guys, panduan singkat buat gimana cara kita pakai Docker dari instalasi sampai deploy aplikasi pertama lu. Dan gua harap dengan videonya ini bisa ngebantu lu buat yang mau baru belajar Docker bisa jadi lebih tertarik lagi dan termotivasi lagi gitu. Dan jangan lupa buat eksperimen sendiri ya, karena makin lu praktek makin lu jago pakai Docker gitu. Kalau lu mau lebih dalam lagi soal Docker, cek juga artikel tadi yang gua share ini, nanti gua taruh di kolom deskripsi ya. Kemudian jangan lupa lagi, nanti setelah ini gua akan bikin video tentang Docker Compose. Nah, apa itu? Cek it out nanti lah ya. Dan konsep-konsep lainnya lah tentang kontainer. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar gua makin semangat bikin video lainnya ya. Oke, thanks banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.